Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store, tempat di mana kalian bisa mendapatkan informasi menarik seputar audio mobil. Kali ini saya ingin menjelaskan beberapa pertanyaan yang paling sering diutarakan oleh para umat audio sekalian, terutama mengenai perangkat-perangkat dan spesifikasi yang diperlukan untuk menciptakan sistem audio yang lebih baik. Jadi, banyak sekali pertanyaannya yang memiliki pengetahuan yang kami bilang itu masih agak salah kaprah. Jadi, kita sudah siapkan di papan tulis di belakang beberapa pembahasan yang bisa digunakan untuk menjadi panduan buat para umat audio sekalian. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengenai amplifier. Ini juga merupakan sesuatu yang memiliki kaitan yang sangat penting. Jadi biasanya para umat audio itu ingin mencocokkan tenaga yang tertera pada amplifier dengan speaker yang ingin kalian gunakan. Jadi ingat, patokannya adalah angka yang tertera di amplifier itu berbeda dengan angka yang ada pada speaker. Yang tertera pada di amplifier itu adalah berapa banyak atau berapa besar tenaga yang bisa dihadirkan oleh amplifier itu sendiri. Jadi amplifier yang lebih besar tenaganya, kita tinggal atur tenaganya, kita sesuaikan outputnya dengan speaker yang akan kita gunakan. Kasus yang sama kalau kita melihat, biasanya 46 MK3 seperti ini, dia itu kan 6 channel. Channel 5 dan 6-nya yang memiliki output 100 watt itu bisa juga kita gunakan untuk menjalankan subwoofer bahkan yang berukuran 12 inci tanpa adanya kekurangan dalam sistem suaranya. Tetapi yang mesti kalian pahami, dengan watt yang kecil pun kita sebetulnya sudah cukup untuk menjalankan speaker-speaker tersebut dengan sangat baik. Kalau memang tuntutannya tidak mau suaranya yang terlalu kencang sekali. Sekarang kita akan lanjut ke bagian kedua, yaitu mengenai speaker. Ini masih ada hubungannya dengan bagian yang paling pertama, yaitu kita berbicara mengenai angka-angka yang biasanya tertera pada bagian belakang speaker. Angka watt yang lebih besar otomatis akan membuat suara lebih baik dan lebih kencang. Ini tidak benar. Jadi sebetulnya angka watt lebih tinggi artinya mampu menerima daya yang lebih besar. Jadi perhatikan, angka watt pada ampli dan speaker itu berbeda. Yang di speaker itu dia merupakan pernyataan yang menyatakan bahwa dia kemampuannya untuk menghandle segitu angkanya. Misalnya di sini terteranya 60 watt, kalau dikasih 70 watt dia akan rusak pastinya. Jadi pastikan 60 watt ke bawah dikasih tenaganya. Kalau kita berbicara mengenai suara yang dihasilkan oleh si speaker, dia itu yang kita lihat sebetulnya efisiensinya. Misalnya speaker ini, contohnya adalah dia memiliki efisiensi di 90 desibel di 1 watt. Artinya 1 watt yang dikeluarkan oleh si amplifier ini, dia itu mampu meneriakkan suara sebesar 90 desibel. Bayangkan kalau kita berikan dia itu 40 watt, dia itu lebih dari 90 desibel hasil suara yang bisa dikeluarkan. Jadi perhatikan, kalau kita mau menggunakan amplifier yang wattnya lebih kecil daripada yang tertera pada belakang speaker, itu masih bisa digunakan dan speakernya masih bisa bersuara. Bahkan power amplifier yang tertera pada head unit sekalipun yang dia itu cuma 15 watt, kita gunakan untuk menjalankan speaker 60 watt, itu speakernya masih bisa berbunyi. Jadi angkanya yang tertera di sini adalah kemampuan untuk batas maksimal handlingnya, bukan indikasi bahwa suaranya akan lebih baik kalau angkanya itu lebih besar. Angka lebih besar itu artinya dia mampu menerima watt yang lebih tinggi. Sekarang kita masuk ke dalam bagian yang ketiga, yaitu mengenai equalizer. Ya, ini adalah merupakan pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh para umat audio yang sudah menggunakan DSP. Karena pada umumnya pada DSP itu sudah ada pengaturan equalizer yang bisa diatur untuk masing-masing channel yang dikeluarkan oleh si prosesor itu sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah saya tidak boleh menggunakan equalizer yang ada di head unit kalau equalizer pada DSP sudah ditentukan dari awal?
Ini sebetulnya agak aneh kalau saya bilang kalau memang dinyatakan seperti itu. Jadi jawabannya tidak. Kalian masih bisa menggunakan equalizer yang ada di head unit karena itu penting perannya. Ini terkait dari sumber-sumber suara yang dihasilkan dari head unit itu sendiri. Kita lihat sumbernya. Ada radio, ada USB, ada Bluetooth, dan bahkan kalau yang ada CD-nya ada yang juga dari CD player. Masing-masing sumber itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Equalizer pada DSP digunakan untuk memperbaiki suara dan bentuk dari ruangan dari kendaraan itu sendiri yang juga mempengaruhi suaranya. Itu diperbaiki dengan menggunakan equalizer. Untuk membentuk kontur suara seluruhnya, setelah kita itu menggunakan sumber suara yang berbeda-beda tadi dari head unit, kita masih bisa menggunakan equalizer dan juga fitur-fitur yang terdapat pada head unit itu sendiri untuk lebih memperbaiki suaranya. Dan itu lazim dan wajib dilakukan. Sebetulnya kebiasaan ini itu timbul dari zaman masa-masa kompetisi audio. Jadi kompetisi audio itu mobilnya sudah sempurna sama sekali, semuanya sudah diatur fret dari head unitnya, equalizer itu diatur dari CDSP semua. Jadi jangan sampai diutak-atik itu equalizernya. Jadi kebiasaan itulah yang akhirnya terbawa-bawa sampai sekarang, sehingga banyak yang menyatakan jika sudah dibentuk equalizernya dari DSP, yang di head unit itu tidak boleh disentuh-sentuh. Jangan. Para umat audio sudah bayar segala sesuatu yang ada di mobil, termasuk head unit baru yang memiliki fitur yang lebih canggih, dan equalizernya juga sudah independen buat masing-masing source, itu layak untuk digunakan. Jadi pakai. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, yaitu mengenai masalah volume. Jadi banyak yang menyatakan jika nilai volume kecil, suara sudah besar dan akan jauh lebih baik. Ini sebetulnya agak sedikit meleset. Kalau head unit itu dia sebetulnya rentang angkanya itu dibuat cukup luas, sehingga dia memiliki kemampuan untuk meningkatkan voltase secara perlahan, sehingga pre-output yang ada pada head unit ataupun high level yang kita gunakan sebagai input ke dalam ampli atau DSP itu bisa disesuaikan dengan gain yang ada pada si prosesor atau pada si amplinya itu sendiri, supaya bisa seimbang sehingga tidak ada suara noise yang berlebihan yang dihasilkan dalam sistem audio para umat audio sekalian. Jadi head unit itu bisa dengan maksimal diseimbangkan untuk mencapai rasio volume yang paling ideal dalam kendaraan. Jadi angka itu jangan sampai menjadi patokan. Jadi banyak sekali umat audio yang pengen, wah saya juga volumenya volume 7, udah pengen suaranya gede sekali. Kalau itu dilakukan, begitu kalian itu menggunakan volume di atas 7, mencapai angka belasan, itu clipping sudah mulai terjadi. Jadi sebetulnya kita harus melihat bahwa 75% dari angka maksimal yang tertera pada head unit itu adalah angka maksimalnya. Jadi ini bisa melihat rasionya antara volume yang ada di head unit dengan gain-gain yang ada pada prosesor dan juga si amplifier itu bisa dinormalisasi. Kita itu sudah ada bikin video sebelumnya yang supaya para umat audio itu bisa mengatur gain agar lebih seimbang supaya tidak ada noise yang terjadi pada sistem audio. Jadi jangan nilai kecil itu sudah menjadi patokan supaya suaranya itu sudah menjadi besar. Itu malah tidak baik. Jadi usahakan agar nilai volume itu seimbang dengan gain yang ada di DSP dan di amplifier. Sekarang kita akan masuk ke bagian kelima, yaitu pertanyaan mengenai kapasitor. Jadi banyak para umat audio yang masih menanyakan ke Poison Store, apakah kita itu masih perlu menggunakan kapasitor untuk sistem audio yang mereka gunakan. Jadi selalu saja kapasitor itu ditanyakan dan dinyatakan apakah dia itu bisa meningkatkan voltase. Ini yang paling salah.
Jadi kapasitor itu tidak akan meningkatkan voltase yang bisa diproduksi oleh baterai dari kendaraan dan juga alternator dari kendaraan itu. Untuk kendaraan listrik ada yang namanya Auxiliary Power Unit atau APU, yang dia itu mengonversikan baterai utama menjadi baterai voltase rendah untuk sistem auxiliary dari si kendaraan tersebut. Tetapi kita lihat kenyataannya adalah voltase pada mesin hidup itu adalah voltase dari alternator. Ketika mesin mati, voltase dari baterai lah yang akan tercantum nilainya. Jadi kalian perhatikan, kalau kita sudah menggunakan alternator yang keluaran mobilnya 14,4 volt, misalnya alternator itu, begitu mesin dinyalakan, beban itu semua terjadi, kira-kira sekitar 13,6, 13,3 volt itu normal. Kalau kita tambahkan kapasitor, apakah dia akan kembali menjadi 14 volt? Enggak. Itu tetap mengikuti apa yang dikeluarkan alternator tersebut pada saat actualnya, pada saat mesin itu bekerja. Dan ketika mesin mati, ketika voltase itu dari baterai drop menjadi 12,4 atau 12,2 volt, ketika kita pakaikan kapasitor, apakah akan kembali menjadi 14 volt? Enggak. Dia itu tetap akan mengikuti si baterai di 12 volt. Jadi jangan sampai kalian itu menyangka si kapasitor itu dapat meningkatkan voltase. Itu tidak benar. Jadi para umat audio, sekian saja pembahasan kami di video ini mengenai pertanyaan-pertanyaan krusial yang paling sering ditanyakan oleh para umat audio. Video ini bisa kalian ulang untuk melihat pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan yang paling penting, jangan sampai para umat audio itu salah kaprah dan membeli barang-barang yang tidak perlu dibeli. Dan tentunya untuk menyesuaikan kekuatan dan kemampuan itu harus diperlihatkan melalui rasio yang juga kita harus perhatikan dari si volumenya. Semua ini sangat berhubungan erat untuk menciptakan sistem audio yang baik di dalam kendaraan kalian. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentu saja kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Vosen Channel.